Ya, halo hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yulan Fajar pada channel Tanam Aja. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya dan kali ini kita akan kembali lagi membahas mengenai tutorial budidaya, dan tanaman yang akan saya bawakan atau tutorial budidaya kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu jenis tanaman gantung. Tanaman gantung ini sebenarnya salah satu tanaman yang sebenarnya belum begitu banyak orang yang membudidayakannya. Itulah kenapa akan saya bahas pada video kali ini. Tanaman apakah itu? Yaitu adalah tanaman sirih keraton. Yang ini dia tanamannya. Ya. Ini adalah tanaman sirih keraton milik saya. Bisa dilihat, tanaman sirih keraton atau ada yang bilang namanya adalah sirih mutiara. Bisa dilihat dari bentuk daunnya, ini dia. Yang mana daunnya sebenarnya backgroundnya dia berwarna gelap, hijau-hijau gelap seperti itu, dan ada corak-corak putih. Yang dia sebenarnya tidak putih tapi hijau muda, yang terkesan hingga dia membentuk seperti motif mutiara. Ini dia, lebih dekat. Nah, ini yang masih muda ya, dan di bagian bawahnya pun, bagian daun bagian bawah dia berwarna keunguan, ya kan ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara efektif untuk membudidaya tanaman sirih keraton ini. Seperti apa? Untuk pembahasan selengkapnya tetap terus saksikan video ini hingga selesai. Oke teman-teman, ini adalah tanaman sirih keraton milik saya. Seperti yang saya ucapkan tadi, saya sampaikan di awal bahwasanya daun sirih keraton ini memang menurut saya cukup eksotis. Dia memiliki daun dengan warna yang sangat jarang lah, bisa saya bilang. Warnanya berwarna hijau dengan dua warna hijau, yaitu warna hijau tua dan ada corak-corak hijau putih, dengan daun di bagian belakangnya itu berwarna keunguan. Ini dia untuk yang muda dan yang tua ini tadi. Oke, sebenarnya cara untuk membudidaya tanaman sirih keraton ini cukup mudah, cukup simpel, tetapi ada beberapa hal yang perlu teman-teman catat dan teman-teman perlu perhatikan, karena saya sendiri sudah mencoba membudidaya tanaman sirih keraton ini sebanyak 2 kali, dan yang pertama gagal, yang kedua baru berhasil. Apa saja hal-hal penting tersebut? Silahkan simak video pembahasan selengkapnya. Oke, kita langsung mulai. Langkah pertama untuk membudidaya tanaman sirih keraton, kita harus memilih terlebih dahulu seperti biasa batang yang akan kita potong. Oke, ini menurut saya batang sudah cukup bagus, cukup tua. Oke, kita akan nanti memotong di bagian sini saja. Di sini nanti kita akan potong, dan nanti ini cukup panjang, kita mungkin akan menjadikannya dua tanaman. Oke, dan langkah berikutnya adalah pemotongan, dan pemotongan ini adalah salah satu langkah yang teman-teman perlu simak. Kenapa? Karena kemungkinan saya menerka-nerka kesalahan saya di kesempatan sebelumnya adalah ketika pemotongan. Pemotongan yang baik yang seperti apa sebelum melakukan pemotongan? Apabila tanaman sirih keraton kalian masih ukuran tanggung, ini belum besar-besar banget, masih tanggung, silahkan teman-teman memilih atau menggunakan pisau atau pemotong yang dia benar-benar tajam dan steril. Ini sudah saya sterilkan tadi, dan silahkan gunakan yang benar-benar tajam. Apabila teman-teman mungkin tidak memiliki yang cukup tajam, bisa menggunakan silet saja. Nanti silahkan, karena silet itu bisa dipakai sekali pakai, jadi sudah pasti tajam dan sekali pakai untuk menjamin kebersihannya lah. Oke, lanjut. Proses berikutnya adalah pemotongan. Kita potong bagian ini dia perpotongan, atau ini adalah bagian yang ada daunnya ini ya. Oke, kita potong. Nah, pemotongan di sini yang harus teman-teman pastikan adalah jangan sampai saat dia terpotong atau proses pemotongan, jangan sampai batang itu tertekuk
atau ya intinya sedikit patah ya, jangan sampai terpatah atau tertekuk. Kenapa? Karena sudah pasti nanti akan gagal dan akan mati. Itu adalah salah satu kebiasaan dari tanaman sirih keraton ini. Berapa kali saya percobaan menanam pertama saya gagal karena mungkin teledor di bagian situ. Oke, mungkin ini sudah cukup panjang. Nanti kita akan menjadikan 2 tanaman ya, dan kita akan lanjut ke proses berikutnya. Oke, untuk bekas pemotongannya ini silahkan teman-teman tunggu kering terlebih dahulu, tapi bisa juga disambi dikeringkan menggunakan tisu lah ya, seperti itu. Dan langkah berikutnya setelah ya kita tunggu terlebih dahulu lah ya, tunggu sebentar tidak apa-apa. 20 minutes later. Oke, setelah mungkin beberapa saat sudah kering, untuk langkah berikutnya kita lanjut lagi ke pemotongan. Jadi nanti kita potong, kita bagi tanaman sirih keraton ini menjadi 2 bagian. Saya akan memotong di bagian sini dan ini nanti akan kita hilangkan. Oke, untuk pemotongannya teman-teman, untuk amannya saya mengajak teman-teman untuk menggunakan 2 ruas saja, minimal 2 ruas. Jadi nanti 2 ruas ini nanti yang kita benamkan di tanah, dan ini nanti yang agak di luar, agar nanti di bagian sininya, di bagian ruasnya ini nanti muncul lagi cabang yang baru lah, begitu. Oke, lanjut kita potong, sama gunakan pisau yang sudah steril dan sudah tajam. Oke, seperti ini. Dan yang ini bagian sini pun kita potong juga, karena nanti kita akan kubur juga, nanti daunnya juga sekalian kita potong. Gini. Nah, dan juga jangan lupa mana yang bagian bawah dan mana yang bagian atas, jangan sampai terbalik, karena nanti apabila terbalik sudah pasti tidak akan tumbuh. Walaupun terasa eman-eman karena ini tadi yang daunnya lebih besar daripada yang ini, tapi tetap ini yang harus dipotong karena nanti yang akan dibenamkan. Kita potong seperti ini. Oke, kita sekarang sudah punya 2 tanaman. Sebenarnya baiknya kita menunggu saat lagi, karena bekas potongan ini tadi yang baru saja kita tunggu kering terlebih dahulu. Tapi sambil kita menunggu sedikit kering, bisa dilap juga menggunakan tisu seperti tadi. Biasanya seperti ini saya langsung tanam, tapi untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba menggunakan produk penumbuh akar. Untuk produknya saya menggunakan ini mungkin apa namanya, bukan merek yang cukup terkenal, tapi ini yang beberapa kali saya gunakan, tapi untuk tanaman-tanaman lain juga, dan kita akan menggunakannya. Jadi nanti ini kita akan campurkan ke air dan kita gunakan untuk merendam potongan-potongan ini agar nanti lebih cepat dalam mengeluarkan akar baru. Oke, kita siapkan dulu. Ini airnya kita siapkan. Kalau untuk isinya di bagian dalam dia berbentuk ini ya, bubuk-bubuk putih. Kita akan masukkan dan nanti akan kita larutkan. Untuk hasil yang maksimal teman-teman bisa menggunakan aturan pakainya. Silahkan mungkin produknya apa saja, merek apa saja yang kalian beli, jangan lupa untuk mengikuti aturan pakainya ya, untuk hasil yang lebih maksimal. Di sini juga diterangkan, celupkan sampai stek sekitar 3 hingga 5 menit ya. Setelah ini nanti sedikit kering, kita akan celupkan ke larutan ini dalam ya 5 menit. Sebenarnya agak lama, nggak apa-apa sih. Oke, kita siap-siap dulu.
Jika dirasa sudah kering, kita bisa mulai melarutkan dulu ininya ya, larutan penumbuh akarnya ya. Kita larutkan. Seperti ini. Sekalian kita gunakan untuk merendam. Ya, tidak apa-apa. Yang penting hati-hati saja. Oke, seperti ini, dan kita tunggu lagi sekitar ya 5-10 menit lah ya. Tidak apa-apa. Agak lama sebenarnya, tidak apa-apa sih kalau kalian slow. Oke. 1 hour later. Oke teman-teman, sudah sekitar 5 menit. Ya, lebih dikit nggak apa-apa lah ya. Kita akan langsung lanjut ke proses berikutnya, yaitu proses penanaman. Ini kita siapkan terlebih dahulu untuk media tanamnya. Media tanam yang saya gunakan untuk menanam sirih keraton ini adalah media tanam standar yang biasa sering saya gunakan, yaitu tanah yang dicampur dengan arang sekam, lalu bahan-bahan organik seperti kokopit, sedikit sekam mentah, dan juga sedikit daun bambu ya, kompos daun bambu. Itu saja. Baik, kita langsung lanjut ke proses penanamannya. Ini sudah saya siapkan tadi. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan menanam sirih keratonnya. Ini adalah salah satu tahap yang penting juga. Teman-teman perlu berhati-hati karena batang dari tanaman sirih keraton ini dia cukup ringkih lah ya menurut saya. Jadi jangan keras-keras dalam menanamnya. Oke, kita langsung benamkan saja media tanamnya seperti ini. Kita benamkan biasa. Oke. Juga oke, lalu kita tanam yang satunya ini. Jika kurang, tambahin media lagi, nggak apa-apa. Oke, seperti ini. Sebenarnya apakah perlu disiram tergantung. Untuk awal-awal saya sarankan teman-teman jaga kelembapannya saja. Sebenarnya disiram juga boleh, tapi saya sarankan tidak sering-sering. Yang penting dijaga kelembapannya, yang penting dia tanahnya medianya masih cukup lembab, itu tidak apa-apa. Tidak perlu sering-sering disiram. Apalagi ini musim hujan, nanti malah membusuk. Dan yang paling penting berikutnya adalah peletakan. Untuk peletakannya sendiri, saya sarankan teman-teman untuk sering-sering mengawasi. Jadi untuk seminggu pertama silahkan teman-teman letakkan di tempat yang cukup teduh, dan lalu dipindah ke tempat yang dia cukup terkena cahaya matahari. Walaupun itu cuma 2-3 jam tidak apa-apa, karena nanti agar dia tetap tumbuh. Karena percobaan saya yang sebelumnya, saya hanya meletakkannya di tempat yang cukup teduh, tapi itu terus menerus sehingga malah dia membusuk. Jadi untuk peletakannya, saya sarankan teman-teman untuk seminggu awal diletakkan di tempat yang teduh tidak apa-apa, lalu setelah itu dipindah dan tetap diawasi. Apabila mungkin terlihat sedikit gosong atau apa daunnya, bisa dipindah ke tempat yang sedikit lebih teduh lagi. Intinya memang butuh perawatan yang cukup rutin, cukup intens di bagian awal-awal penanaman seperti ini. Oke, seperti itu dulu teman-teman. Mungkin nanti apabila sudah terlihat perkembangan yang cukup signifikan, akan saya buatkan video perkembangannya. Dan nanti apabila sudah, akan saya pin juga di bagian kolom komentar apabila sudah ada. Oke, itu. Ya, baik teman-teman, mungkin itu dulu untuk video yang dapat saya share pada kesempatan kali ini. Tetap terus saksikan video-video yang akan saya buat pada kesempatan berikutnya. Dan apabila kalian punya kritik, saran, atau pertanyaan, kalian bisa saja langsung tuliskan saja di kolom komentar. Atau kalian juga bisa DM saya melalui Instagram di IG saya @yul_fajar. Oke, baik, mungkin itu dulu.
Sekian, dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai menit terakhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan share video ini apabila kamu suka.